Hello guys, welcome to our podcast, Integrated Petroleum Podcast, IP Podcast. In this podcast, we are going to talk about all the things you need to know in petroleum engineering. We will have professional speakers as our guests and of course, interesting topics to discuss. So, let's begin. Pada episode kali ini, kita akan membahas how to plan your career in oil and gas industry right now. Saya, Gabriel, akan menjadi moderator untuk bincang-bincang kali ini. Di episode kali ini, kita kedatangan tamu menarik nih. Kalau dulu sih dia terkenal banget. Mungkin sampai sekarang. Saya kasih clue nih. Dia pernah menjadi presiden SPI. Terus juga pernah jadi project manager di IPFES. Nah, dari clue kayak gitu, kayaknya udah tahu banget nih. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bang Putra Archana. Halo semuanya. Halo Gabriel. Halo, gimana nih Bang kabarnya? Baik? Baik-baik aja nih, baik-baik. Di tengah pandemi syukurnya masih bisa berkondisi sehat seperti ini, bisa ikutan IP Podcast ya? Ya, IP Podcast Bang. Oke. Wah, terus gimana Bang? Apakah masih di rumah aja atau udah mulai ke kantor atau gimana tuh? Kalau aku kebetulan di kantor tuh shift-shiftan, jadi ada yang WFH, ada yang WFO, 2 minggu gitu, dan kebetulan sekarang lagi shift WFH sama cuti. Oh iya. Yo, Berarti lagi nikmatin liburan aja kali ya Bang? nikmatin liburan akhir tahun dulu. Terus gimana nih Bang? 2 tahun kerja rasanya gimana sih? Kalau 2 tahun kerja ini, ya nambah pengalaman banget sih, karena kan kalau kita tahu selama kerja sama kuliah itu agak beda ya. Maksudnya kalau di kuliah itu Oh iya kita udah bener dalam sih. suatu sistem, udah dikasih tahu UAS kapan, UTS kapan, tugasnya apa. Nah, kalau di kerja itu kan kita bekerja berdasarkan arahan dari atasan, habis itu udah ada ekspektasi dari atasan juga, jadi harus bisa menyesuaikan sendiri dan tidak ada mentor ataupun dosen yang akan memberikan secara langsung gitu. Jadi emang harus inisiatif kita sendiri dan tapi so far so good sih, maksudnya kita enak aja menjalankannya karena kebetulan masih di dunia oil and gas industry dan sesuai juga dengan apa yang kita pelajarin selama kuliah gitu. Oh iya sih bener, beda banget. Berarti kalau kuliah setidaknya lebih teratur lah ya Bang. Iya, betul. Di kerja ya kita harus bener-bener punya inisiatif sendiri. Kalau Iya. enggak ya ketinggalan juga kan. Iya, betul. Kalau nggak itu kita nggak bisa memenuhi target yang sudah ditetapkan dari atasan gitu. Kan udah punya, ya setidaknya udah punya pengalaman kerja 2 tahun. Nah, yang abang lihat di petroleum industry itu kayak gimana sih ke depannya? Mungkin 5 tahun atau lebih jauh lagi 20 tahun ke depan? Oke, kalau dalam waktu 5 tahun sampai 20 tahun mungkin oil and gas industry itu akan tetap ada ya, dan karena kan meskipun ya sekarang isunya tuh banyak terkait dengan climate change atau terkait dengan transportasi yang udah beralih ke listrik, cuman kan Bener. oil itu bakal tetap digunakan di sektor yang lainnya, manufacture, habis itu dia masih tetap di petrochemical, Oh iya transportasi benar-benar. udara juga masih. Jadi kalau mau dilihat itu tetap akan ada aja future-nya itu. Cuman ya memang tantangannya yang akan makin tinggi gitu. Karena kan saingan kita bukan lagi udah banyak banget lah saingan kita untuk industri lain itu akan semakin bertumbuh juga. Habis itu di industri kita pun kita juga bersaing tinggi kan. Jadi kalau Iya misalkan benar. ke depannya pun sebenarnya ya masih fine aja ya kalau dilihat untuk future oil and gas industry ini, meskipun tantangannya akan makin tinggi, dan aku rasa sih dimanapun itu bakal semuanya ada tantangan masing-masing, jadi memang harus dihadapi aja gitu. Oke. Berarti ya dengan berbagai tantangan survive aja lah ya Bang. Iya, Tergantung betul. manusianya aja lah ya itu. Iya, betul. Tergantung kitanya yang harus menyesuaikan diri di tantangan itulah. Karena kalau dilihat pun kan kalau misalnya kita mau ngelihat energi mix ya, itu pasti oil and gas itu migas ya, minyak dan gas dan juga fossil fuel itu masih akan terus digunakan. Maksudnya meskipun ada penambahan di sektor renewable, tapi kita itu nggak bisa tergantikan karena nanti akan jadi tidak ada industri yang mendukung lainnya kayak petrochemical, nanti Oh siapa yang iya benar. nyediain
oilnya, bahan dasarnya kan gitu ya. Ya. Maksudnya masih ya sebagai yang bahan bahan baku yang diperlukan gitu lah ya. Iya, betul. Terus nih Bang, tadi kan udah nyinggung masalah climate change issue sama renewable energies. Yang pekerja-pekerja di oil and gas industry itu gimana sih tanggapannya tentang hal-hal itu? Kalau kita itu ngelihatnya sih nggak gini ya, maksudnya ya memang harus diakuin bahwa harus ada climate change itu emang ada dan kita harus mengurangi emisi karbon itu ada. Cuman kan kalau ke depan itu emang renewable energy juga bakal bertumbuh, habis itu kita di oil and gas juga tetap bertumbuh. Kita di oil and gas pun tetap ada target. Misalkan nih kayak di Indonesia gitu kan pemerintahnya udah menetapkan ya tahun 2030 harus 1 juta barel produksi. Nah, itu kan memang target kita di oil and gas industry gitu. Meskipun di renewable juga meningkat, kan kebutuhan manusia itu meningkat ya. Kalau menurut pandanganku ya, kebutuhan manusia itu meningkat, jadinya ya gimana pun semua energi harus meningkat juga kan. Nah, makanya kita juga tetap, maksudnya nggak perlu menganggap bahwa bakal tergantikan banget nih. Kayak nggak mungkin sih kalau menurutku pribadi. Emang tantangannya ada aja karena harus lebih kompetitif dengan yang lainnya gitu. Tapi nggak sampai tergantikan, kalau menurutku pribadi ya. Oke, berarti sebenarnya bukan jadi masalah, malah jadi pemacu kita untuk jadi lebih baik lagi, gitu kali ya Bang? Bener, ya bener gitu ya, bener. Oke. Oke, masalah itu kayaknya bukan big problem ya. Nah, terus gini sih Bang, kan COVID-19 nih, COVID-19 itu kayak secara tidak langsung merubah struktur, merubah cara kita bekerja, merubah gaya hidup kita juga. Terus sekarang makin digital juga kan. Apa-apa serba internet, apa-apa serba ya berbau hal-hal seperti itu. Nah, kalau di petroleum industry itu udah pernah kena kayak gini atau baru atau gimana sih Bang untuk masalah digitalisasi dan sebagainya ini? Oke, kalau digitalisasi itu sebenarnya udah isu yang mulai tumbuh semenjak adanya startup kayak gitu ya mungkin ya, terkait dengan kan sekarang teknologi juga udah makin maju. Kalau di oil and gas industry itu sebenarnya kalau digitalisasi itu udah mulai ada, udah banyak lah kalau digitalisasi. Kalau misalkan kita mau ngelihat contoh standarnya aja ya, mungkin kayak dulu reporting itu masih PDF, habis itu sekarang udah sifatnya pakai Excel. Nah, itu kan berupa digitalisasi juga kan. Excel dan nanti ke depannya bakal berupa database gitu, Oracle atau habis itu kita ngambil datanya dari SQL, habis itu kita analisanya jadi lebih rapi gitu. Cuman kalau digitalisasi itu sebenarnya akan menyentuh semua sektor. Kalau menurutku itu akan menyentuh semua sektor karena apapun yang sifatnya rutin ya, pekerjaan rutin kalau sudah bisa nanti akan tergantikan juga dengan coding, dengan robot itu kan bisa digantikan ya. Jadi memang digitalisasi itu akan menyentuh oil and gas industry itu pasti ya, karena satu lagi kita kan dituntut buat cost efisiensi. Itu yang jadi tantangan kita banget. Dengan kita dituntut cost efisiensi itu digitalisasi sebagai salah satu solusi nanti jadinya. Kalau di oil and gas industry ya, kalau menurutku yang aku lihat sampai saat ini. Oke. Tadi masalah cost efisiensi. Terus juga bakal ya kalau kayak gitu tuh bakal ngaruhin ke prospek pekerjaan di kedepannya nggak sih Bang? Masalah hal itu digitalisasi tadi. Secara jujur ngomong ngaruh ya. Maksudnya misalkan dulu pekerjaan yang bisa dikerjakan 10 orang nanti bakal dikerjakan 3 orang gitu kan, jadi itu cukup memotong jumlah pekerja kan kalau kita misalkan bisa ngelihat ya. Jadi prospek itu ya menurutku sih ngaruh ya, secara kalau misalkan kita harus jujur-jujuran ngomong itu ngaruh banget. Karena misalkan yang kerjaan yang biasanya bisa dikerjakan banyak orang sekarang dengan semakin adanya coding gitu, misalkan yang kerjaan rutin yang biasa dikerjakan 10 yang tadi aku bilang, sekarang cuma perlu dikerjakan sama mungkin 1 orang yang bisa coding, 1 orang troubleshooter, habis itu sama 1 orang yang mengumpulkan data, habis itu sisanya ya udah kan nggak perlu banyak lagi kan gitu. Nah, karena terkait dengan cost efisiensi tadi, mungkin emang ada ada sektor yang bakal berkurang gitu. Mungkin kan tapi kan akan ada sisi lain yang terbuka pekerjaannya, kayak misalkan nanti akan ada pekerjaan data science atau data analis. Nah, tapi yang terkait dengan oil and gas industry. Jadi meskipun menutup satu yang lainnya, namun di sisi lain itu kayaknya itu bakal membuka peluang yang lainnya ya kalau kita bisa ngelihat gitu. Oh iya benar. Jadi maksudnya nggak ya setidaknya ya tadi itu sih adaptif aja dengan hal-hal
yang baru. Maksudnya nggak harus patokan petroleum engineering itu harus kayak gini. Padahal Iya. bisa menemukan jalan lain ya bang. Betul, kalau misalkan dulu tuh kan kita terpatok tuh, kayak, kalau kita petroleum engineer itu nanti keluarnya harus nguasain, semua terkait reservoir, drilling gitu kan. Nah, mungkin sekarang udah bisa digeser ya mindset-nya, kita bisa drilling tapi harus bisa data science lah, mungkin kayak gitu. Atau ada skill Oke. tambahan baru lah kalau misalkan yang, memenuhi kita sebagai lulusan, teknik perminyakan gitu. Karena kalau misalkan hanya bertahan di standar-standar itu aja kayaknya udah sulit ya kalau menurutku pribadi. Wah, tantangannya Oke. makin tinggi sih ke depannya ini dengan adanya digitalisasi ini. Berarti setidaknya seminimalnya kita bisa coding lah ya bang. Iya mungkin gitu ya. Kayaknya sih gitu ya, harus gitu sih. Ya kan saya ya setidaknya dengan meng-catch up perkembangan digital ini. Iya, betul betul. Terus bang di tempat kerja abang nih masalah digitalisasi udah sampai kayak gimana sih bang sebenarnya? Kalau di tempat kerjaku kebetulan sekarang itu lagi proses untuk, jadi sistem data produksinya itu bakal terpusat. Maksudnya istilah yang aku lihat ya digitalisasi di kantorku itu adalah, masih ke data produksi, baru di data produksi. Jadi misalkan, data produksi di lapangan itu bakal dikumpulkan ke satu database. Nanti kita tinggal ngambil dari database itu, habis itu hanya perlu beberapa orang aja untuk menganalisa. Jadi ada misalkan pakai software OFM gitu ya, untuk menganalisa data produksi. Nah, habis itu nanti kita menampilkan grafik untuk visualisasi data, habis itu jadi pengambilan keputusannya itu sudah lebih, berdasarkan data, kan itu tujuan digitalisasi ya. Jadi mengambil Iya. keputusan itu berdasarkan data. Nah, yang aku lihat sih bakalan, ke arah sana ya kalau misalkan digitalisasi itu jadi semuanya berdasarkan data, dan sekarang itu di kantorku lagi mempersiapkan itu. Jadi semua data produksi itu terpusat, diambilnya bisa gampang, dan kita bisa analisa dengan baik gitu. Oke, berarti setidaknya dengan digitalisasi bisa lebih mengurangi error yang didapat gitu Nah, lah ya bang. betul betul. Jadi, bukan cuman error, kan kadang gini ya, kalau misalkan kita berdasarkan data intuisi kan, misalkan nih, oh kayaknya segini, nah kan itu berdasarkan kayaknya ya, Oh iya intuisi ya. benar. Nah, sekarang itu kalau dengan digitalisasi, data sudah terkumpul, kita punya banyak data, punya big data di database, habis itu kita bisa ngambil data itu, oh dengan misalkan analisa produksinya itu dengan data sekian kita bisa mengambil keputusan untuk oh kita drill di sini deh karena di sini udah terlalu banyak produksi kan bisa seperti itu nanti. Iya. Jadi ya dan bisa jadi lebih cepat nggak sih bang untuk Betul, mengambil keputusannya? betul. Arahnya ke sana nanti. Jadi kalau dari hal-hal dari abang yang abang alamin di tempat kerjaan untuk masalah digitalisasi sebenarnya itu bakal jadi positif atau negatif sih bang? Di mana-mana kalau menurutku tuh akan ada dua sisi ya. Jadi, positifnya itu yaitu tadi semuanya itu akan sifatnya efisien, habis itu pengambilan datanya itu bakalan pengambilan keputusan itu berdasarkan data yang benar-benar bagus lah, hasil diharapkan keputusannya. Tapi di satu sisi ya memang akan ada sektor yang berkurang kayak tadi kan pekerjaan itu mungkin, Iya, akan ada benar. yang berkurang gitu kan. Tapi kita harus ngelihat peluangnya aja sih kalau menurutku pribadi ya, karena kan nggak mungkin juga kita full semuanya itu melihat sebagai sebuah positif tapi nggak ngelihat negatifnya itu kan nggak mungkin kan. Jadi Iya harus benar. dilihat dua sisinya semua sih kalau menurutku. Oke, setidaknya sekalipun ada negatifnya pun ya kita harus adaptif aja lah ya bang untuk Iya, betul. mengurangi negatif-negatifnya itu. Betul. Oke, itu masalah digitalisasi dan pekerjaan nih. Dan Mhm. menyinggung pekerjaan, Iya. kan kebanyakan pendengar di sini mungkin masih banyak yang menjadi mahasiswa. Terus Iya. kalau yang mau berkecimpung di dunia oil and gas nih bang, Heeh. gimana sih cara memplanning diri kita yang mahasiswa ini? Oke. Ini kalau misalkan kalian secara umum ya, aku bilangnya sebagai mahasiswa, ini aku dapat juga dari beberapa saran dari senior-senior juga ya. Mungkin untuk pertama itu tetap harus fokus di hard skill. Jadi Oke. kalian itu harus punya hard skill yang misalkan nih, kita sebagai petroleum engineer,
tentu dong reservoir engineer harus kuat, drilling harus kuat, habis itu production harus kuat. Atau kalau misalkan lebih bagus lagi kita bisa punya kemampuan yang lainnya, misalkan punya yang di bagian analis kemampuan apa ya, misalkan coding yang tadi lah, misalkan coding gitu kan, coding habis itu harus dipegang teguh lah. Jadi keluar dari petroleum engineering itu harus punya hard skill yang kuat. Jangan, kadang kan ada yang ngomong ya, kita buat apa hard skill, mending kita soft skill aja kan gitu ya, misalnya. Tapi Benar, benar, menurutku benar, benar. kalau misalkan kita cuman ngomongin soft skill akan kalah juga, karena nanti ketika kita interview, ketika kita diuji di kerja itu hard skill kita yang dilihat. Soft skill Ya. itu nanti akan membantu kita untuk memudahkan kerja kita. Kalau menurutku pribadi ya. Jadi hard skill-nya harus kuat satu. Itu hard skill harus kuat. Jadi jangan sampai meremehkan kuliah-kuliah ataupun ilmu-ilmu yang kalian dapat terutama sebagai petroleum engineer. Habis itu yang kedua ya tentu tingkatkan soft skill, networking, public speaking, project management, habis itu time management, habis itu kita juga harus tahu berkomunikasi yang baik ke orang atau gimana. Nah, itu pengaruh banget di dunia kerja, karena kan kadang dunia kerja itu kita bukan sama teman sebaya ya. Kalau misalkan yang aku alamin kemarin itu, misalkan kita, kalau misalkan kamu nih di kampus gitu, di kampus kan pasti sama teman-teman yang sepemikiran lah ya, kalau misalkan kita bisa bilang, karena seumuran, satu passion di perminyakan. Nah, kalau nanti udah dunia kerja itu beda banget. Ada kamu harus berkomunikasi saatnya dengan orang yang 20 tahun di atasmu. Ada saatnya berkomunikasi dengan orang 3 tahun di bawahmu, berkomunikasi dengan 5 tahun di atasmu yang pola pikirnya beda-beda. Jadi harus bisa menempatkan diri sih, adaptif yang tadi kamu bilang, adaptif itu benar. Jadi emang soft skill itu penting dengan ya ini berorganisasi, ikut kepanitiaan, itu ngaruh banget. Kalau pengalaman aku di kampus membuat kita lebih bisa fleksibel di dunia kerja itu benar. Cuman tentu yang tadi nomor satu harus ada hard skill-nya, karena cuman bisa ngomong tapi nggak ada isinya kan rugi. Benar. Nah, itu Istilahnya sih dasarnya kuat lah ya, Bang. betul. Itu yang harus kuat banget. Kalau misalkan aku boleh ngasih tahu, ya itu tadi yang terutama terkait dengan hard skill ya, karena selama ini tuh stigma di kampus kadang kan gitu kan, udahlah ngapain terlalu pentingin hard skill, nanti juga soft skill lebih penting. Nah, menurutku ada kekeliruan yang harus diubah sih. Kalau hard skill itu sangat penting juga gitu. Jadi jangan diabaikan, jangan sampai mengabaikan kelas hanya untuk organisasi, itulah aku bilangnya. Oke, benar. Maksudnya ya balance antara hard skill dan soft skill. Betul, itu kuncinya. Itu kuncinya yang aku pingin kasih tahu sih, kalau misalkan untuk mahasiswa ya. Dan selalu lakukan yang terbaik kalau menurutku pribadi. Jadi kan kita nih misalkan dapat tanggung jawab, dapat kerjaan gitu ya. Misalkan kalian nih di IP Podcast sekarang gitu lah. Atau nanti di IP Fest gitu. Meskipun kondisinya tantangannya tinggi banget kan, sekarang ngadain IP Fest ini kan dengan online kayak gini. Nah, habis itu tetap lakukan yang terbaik aja maksudnya. Jadi jangan sampai kendor sih semangat dan juga determinasinya. Jadi harus tetap tinggi semangatnya itu, karena nanti itu akan mendefine kalian juga sih menurutku, karena orang ngelihat orang ini kerjanya bagus gitu, nanti di dunia kerja juga bakal kayak gitu juga gitu. Itu sih untuk pesanku buat mahasiswa secara umum ya. Nah, terus Bang, berarti kan ya saya sedikit-sedikit research nih tentang Abang. Berarti pengalaman jadi asisten-asisten di mata kuliah tuh berguna banget tuh, Bang? Ngaruh banget. Karena kan, selain ngaruhnya di dunia kerja, itu ngaruhnya juga karena kita belajar ulang kan. Kayak misalkan aku jadi asisten tech-prod gitu ya. Itu kan ngaruh banget buat belajar ulang. Jadi harus kan ngajarin orang kan itu. Dengan kita mengajarkan orang kan kita belajar lagi kan. Karena kayak apakah benar ya yang kita ajarin, kan malu dong kalau kita ngajarin yang salah. Nah, dengan kita belajar lagi untuk ngajarin orang, itulah jadinya kita nambah ilmu gitu. Kalau untuk sebagai asisten kemarin ya yang aku pikirin itu, jadi banyak ngaruhnya sih, kayak misalkan production engineer jadi lebih ngerti kayak gimana sih nodal analisis yang terkait dengan keilmuannya, itu jadi lebih paham aja gitu, karena dengan kita mengajarkan itu kitanya belajar dan ngajarin orang kan dapat pahala dong. Itu ya, sih benar. Oke. Hard skill, soft skill. Iya. Tapi berarti untuk persiapan Abang udah cukup banget ya kalau pas waktu di mahasiswa. Soft skill-nya sendiri udah jadi presiden dan project manager. Itu gimana tuh, Bang? Itu kebetulan aja. Jadi waktu itu habis dari project, awalnya itu emang niatnya cuma jadi project manager.
Niatnya jadi Oke. project manager kan, karena waktu itu IP Fest pertama itu kan digabung. Iya, iya. IP Fest 2018 itu pertama digabung, aku pingin lah jadi yang maksudnya yang menggerakkan lah, karena kan itu angkatanku yang pertama megang. Habis itu ketika berjalan itu ada suatu kejadian kok kayaknya terpanggil juga ya menjadi presiden SPI gitu, kayaknya maksudnya pingin juga gitu menambah apa ya, menambah pengalaman buat bisa mimpin organisasi gitu kan. Kalau selama ini kan kepanitiaan ya, kalau kepanitiaan itu kan ada istilahnya itu goals-nya itu jelas di akhir, pingin acaranya sukses gitu kan. Kalau Benar. organisasi kan kita maintain pace-nya, kayak misalkan gimana caranya sepanjang organisasi ini aku pegang itu bisa Harus hype bagus terus gitu gitu. misalkan ya. Nah, itu kan. Nah, itu jadi Iya. pas aku di akhir itu ngeliat, oh tantangannya beda nih ternyata gitu. Coba aja deh untuk mengambil pengalaman ini, itu kan sekaligus menambah ilmu dan juga soft skill yang tadi aku bilang gitu. Akhirnya terpilih dan syukurnya bisa berhasil membawa SPI bagus lah gitu kan, maksudnya outstanding student chapter lumayan waktu itu kan dapatnya. Iya. Jadi dan di sana pun gini ya, maksudnya kalau aku tuh prinsipnya kerja ikhlas saja. Jadi kan di sana kita nggak dibayar ya, kalau misalkan sebagai presiden ataupun sebagai project manager Bener ataupun Bang, bener banget. sebagai Malah kita yang panitia keluarin. apapun. Nah, kan gitu kan. Jadi Iya. ikhlasin aja. Kadang itu kita nggak ada yang tahu. Kayak misalkan nih aku di tengah jalan kenal dengan ini, kenal dengan bapak ini, kenal dengan pejabat ini, nggak ada yang tahu kan. Kita misalkan tiba-tiba, Bener, bener, bener gara-gara banget. ini gitu. Atau misalkan nih kalian pernah berkecimpung di SPI atau di mana sebagai PR kayak misalkan atau sebagai apapun lah gitu. Jadi kita kok tiba-tiba kita bisa kenal sama orang ini ya. Kita percaya aja sih kalau menurutku dengan kita yang penting kerja terbaik dan kerja ikhlas. Jadi nanti datang aja, maksudnya pengalaman itu akan membawa kita ke arah yang positif kalau menurutku pribadi. Iya, benar. Dengan kerja ikhlas dan tanpa beban, kita jadi lebih Nah, maksimal gitu ya, Bang. betul, betul. Jadi tanpa beban aja, apalagi masih mahasiswa kan. Maksudnya Iya, benar. masih gampang lah gitu, nggak ada tanggungan, nggak ada tanggung jawab yang berlebih kan. Iya, beban pikirannya juga nggak Iya, banyak. betul. Dibandingkan yang udah kerja, mending kan kalau beban kuliah itu kan ya masih bisa lah kita pegang gitu kan, karena ada teman loh. Kuncinya tuh di sana loh. Kadang kalau kuliah itu dibandingkan kerja, karena kuliah itu kan kita ada teman bareng-bareng, jadi susahnya Iya, benar bareng-bareng. banget. Benar banget. Jadi misalkan lo lagi ngerjain tugas, aduh tugasnya belum kelar, lihat dong, habis itu aku pelajarin, kan bisa. Kalau misalkan kerja mana bisa kayak gitu. Iya, Kalau kerja belum kan tentu tiap orang. juga nyambung sama kita temennya yang di Nah, kerjaan. itu dia, betul sekali. Kalau di dunia kampus kan itu istilahnya teman-teman yang seumuran dan teman dekat lah kan gitu, kalau kita bareng-bareng, apalagi di osjur bareng, habis itu Iya, kita susah-susah bareng, jadi lebih enak kalau misalkan di kuliah itu bebannya belum sebanyak kalau kita kerja ya, kalau aku lihat. bener Bang, bener banget sih. Jadi setidaknya bisa dimaksimalin juga untuk hal-hal soft skill dan hard skill di kuliah. Mungkin tadi kan untuk mahasiswa keseluruhan. Kalau untuk anak TM sendiri, ada nggak sih tips khusus untuk anak TM nih untuk menghadapi ya pekerjaan yang paling dekat sama mereka di oil and gas industry? Kalau anak TM ya, anak TM itu yang aku rasain itu harusnya anak TM itu semuanya, kalau aku bilang ambis lah ya, aku bilangnya. Ambis gak sih? Kayak misalkan Ya, orang tuh ya banyak lah Bang semua kayak gitu. niat, iya niat gitu loh kan untuk hidupnya dia tuh dia niat gitu. Jadi kita nggak boleh bohong ya. Oil and gas industry itu makin kesini tuh makin tantangannya makin tinggi. Buat Benar. masuk itu makin susah. Jadi kalau aku boleh bilang tuh ya fleksibel. Maksudnya dalam artian ketika sekarang itu kondisinya lagi tidak bagus untuk dimasukin, atau misalkan kalian sudah terlalu lama untuk menunggu, misalkan kalian ada tanggungan yang lain, ya udah pivot aja dulu sementara ke tempat yang lainnya. Oke. Jangan terlalu memegang, bukannya aku menyarankan untuk ya udah pindah aja ke industri lain ya, tapi lihat lagi ke kondisi kalian masing-masing. Jadi misalkan kalau memang membutuhkan pekerjaan dan memang dibandingkan diem aja dan nganggur, lebih baik bekerja kan. CV Iya jadi tidak benar-benar. kosong. Habis itu kita bisa punya pengalaman bekerja, bisa punya pengalaman untuk tahu dunia kerja nih kayak gimana kan gitu ya. Karena
mostly dunia kerja tuh bakalan mirip lah kalau meskipun di beda industri gitu. Tipikal lah. Jadi kalau menurutku pribadi, coba untuk dari semester 7 ya, kalau aku boleh nyaranin, teman-teman yang sekarang di tingkat 3 ya berarti ya, tingkat 3 kan ya. Tingkat 3 kan akan mau naik nanti semester 7 atau habis itu, atau sekarang tingkat 4 yang sedang menuju semester 8, mulai siapin diri dari sekarang sih kalau menurutku. Jadi kalian itu harus benar-benar yang paling minimal tuh CV, cover letter, sama skill. Jadi skill-skill yang kalian punya itu harus disiapin dari sekarang gitu. Karena jangan sampai terlambat untuk mempersiapkan diri. Kan kalau misalkan kita, apalagi di tengah kondisi COVID-19 gini ya kan, udah lowongan kerja makin dikit, orang yang lulus juga ngantrinya makin banyak kan gitu ya, kayak tahun lalu yang angkatan 2016 itu kan masih ada juga yang belum dapet kan gitu ya. Habis itu 2015 pun juga masih ada yang belum dapet. Nah, mungkin kita itu harus lebih prepare aja. Jadi sebagai mahasiswa kalau yang tingkat 3 sebisa mungkin dari tingkat 4 awal itu semester 7 udah mulai mempersiapkan. Jadi udah mulai mempersiapkan CV yang tadi aku bilang, CV, cover letter, dan juga skill-skill khususnya kalian yang kalian bisa milikin. Kalau misalkan emang perlu belajar coding, belajar dari sekarang. Kalau emang perlu belajar mau ke konsultan gitu, misalkan kalian harus case interview dari sekarang, ya belajar dari case interview dari sekarang. Karena temanku pun yang sekarang udah di konsultan gitu ya, kayak misalkan di BCG, McKinsey, itu udah nyiapinnya dari tingkat 3. Jadi nggak ada persiapan yang secepat itu kalau menurutku ya. Maksudnya emang harus dibutuhkan waktu yang agak lebih lama gitu. Jadi di tengah kondisi yang makin sulit ini ya harusnya kita prepare-nya lebih lama gitu. Nggak ada alasan lagi untuk menunda persiapan kerja. Karena kan kalau udah tamat, bukan cuma wisuda goals kita kan, tapi kerja kan. Benar banget. Atau misalkan teman-teman ada yang mau bisnis gitu, ya siapin dari sekarang aja mumpung sebagai mahasiswa gitu kan. Jadi semuanya itu disiapin dari tingkat 4 kalau menurutku pribadi. Tingkat 4 semester 1 lah. Kalau semester 7 lah. Kalau aku dulu soalnya ya masih agak telat, jadi baru nyadar itu di tingkat di semester 8 menjelang kita TA gitu baru kayaknya harus nyiapin kerjaan nih gitu karena harus nyiapin CV dan cover letter bla 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 gitu. Dan syukurnya waktu itu di zamanku menjelang lulus itu kerjaan maksudnya cukup banyak karena kan harga minyak lagi naik cukup oke ya, betul, lagi ya, rebound benar. lagi rebound banget. Nah, itu bersyukurnya angkatanku lulus itu ya itu. Jadi banyak yang keserap di oil and gas industry juga gitu. Dan selain itu di tempat-tempat yang lain, di bank juga banyak, di manajemen konsultan juga oke banyak gitu. Dan di perusahaan-perusahaan MT lain juga banyak gitu. Jadi bersyukur waktu itu angkatanku tuh lagi industrinya lagi oke gitu lah. Tapi yang aku mau bilangin itu sih kayak persiapan semuanya lebih awal gitu. Jadi CV, cover letter, skill atau yang memang mendukung kalian itulah. Oke. Tadi CV dan cover letter, Bang. Ada tips nggak sih, Bang, biar menarik gitu sama ke HRD atau ke perusahaan itu? Kalau CV itu menurutku kalian coba, aku saranin tuh ada deh waktu itu di LinkedIn atau di gini tuh, cari keywordnya kalau nggak salah CV Harvard. Coba ada yang sempat nge-share gitu. Jadi tipe-tipe Harvard gitu yang sifatnya itu emang clean ya. Maksudnya CV itu yang aku dapetin kemarin dari interviewer itu pinginnya dia yang clean. Bukan yang terlalu banyak warna, bukan yang terlalu banyak detail-detail nggak jelas gitu loh. Dan apa yang kalian tulis itu harus bisa dipertanggungjawabkan di CV. Kalau misalkan aku lihatnya, dan gini ya, kalau misalkan aku mikirnya itu CV itu harus dari yang eye catching itu dalam artian memang harus ada foto ya, ada fotonya, habis itu ada warnanya, tapi cukup satu warna atau dua warna aja, jangan terlalu banyak. Habis itu untuk yang kan education ya, biasanya education itu dikasih juga, misalkan kalian file tesis tentang apa gitu. Habis itu kemudian setelah education itu kan isinya itu gini ya, itu work experiences gitu misalkan. Nah, kalian sebagai pekerjaan itu misalkan kerjaannya di kampus pernah jadi presiden SPI, kayak aku misalkan jadi presiden SPI ya tulis di sana gitu. Sorry, itu di Itu organizational. organization Kalau kali, Bang. ya work experience asisten kayak gitu ya, asisten ini gitu. Asisten kuliah ini, atau misalkan kalian internship di mana gitu. Kalian misalkan sebagai pekerjaan untuk magang di mana, nah itu masukin aja dan ditulis. Jadi dikasih penjelasan.
bahwa yang kalian kerjakan itu apa secara singkat, biar orang tuh tahu kalau misalkan pekerjaan production engineer itu ngerjain apaan. Habis itu baru organizational experience. Kalau organizational experience itu ya kayak kalian ini sekarang, misalkan di IP Fest, di SPI, YATMI, di Patra, kan gitu. Jadi di organisasi himpunan lainnya gitu. Jadi kalian bisa punya, maksudnya si yang mewawancara itu tahu kalau kalian tuh punya pengalaman kerja dan organisasi gitu, karena penting juga punya pengalaman organisasi kok untuk Benar-benar. mereka itu ngelihat oh berarti orang ini pernah bisa Tanggung diajak jawab. bekerja, ya betul, tanggung jawab, bisa diajak bekerja gitu. Nah habis itu ada skill. Nah ini penting nih, kalau skill ya, kalau menurutku tuh skill cukup menjual juga nanti. Kalian itu cantumkan skill yang memang kalian bisa dan kalian percaya, karena kadang waktu di interview itu kan ditanya, oh kamu punya skill, misalkan aku nulisnya punya skill VBA gitu ya, Visual Basic, bakal ditanya levelnya apa nih, intermediate, advance, atau cuman basic. Habis itu pernah ngerjain project apa. Nah itu kalian bisa aja harus siapin juga untuk skill-skillnya itu. Kalau aku sih mengelihatnya itu ya, selain kalau misalkan satu lagi itu kan terkait dengan prestasi ya. Kalau prestasi achievement itu ya tulis, kalau bisa achievement itu kan hanya bisa ditulis kalau kalian berprestasi. Jadi di kuliah pun juga harus berprestasi gitu. Iya, benar-benar. Untuk Gitu masalah sih. skill berarti harus yang bisa dipertanggungjawabkan juga lah ya, Bang? Iya, jangan asal ya. Maksudnya, nah kalian tuh bisa ngelihat skill-skill yang berguna itu, maksudnya yang sekarang digunakan ya. Maksudnya yang jadi yang menarik buat HRD, buat user itu disesuaikan. Kalau skill itu bisa disesuaikan loh. CV misalkan kalian mau ngelamar CV ke oil and gas gitu ya. Kalian buat skill-nya itu yang memang applicable buat di oil and gas. Kalau misalkan kalian nanti skill-nya ke arah FMCG gitu misalkan, atau ke manajemen consultant, ya buat skill-nya itu yang applicable buat ke sana, tapi bisa kalian pertanggungjawabkan dan memang kalian punya skill-nya itu. Oke. Berarti Jadi setidaknya kalau misalkan mau ke petroleum industry bisa menggunakan software-software gitu paling ya, Bang. betul, software, atau misalkan kalian bisa Visual Basic paling standar lah, kan kalian semua pada pernah ngerjain PVT kalkulator kan? Iya, Habis benar itu, benar benar. nah itu bisa ditulis, atau misalkan kalian eh, siapa tahu punya skill Python gitu, misalkan ya ditulis gitu. Jadi sekarang itu menurutku skill itu penting, karena hanya melihat CV standar itu nggak ada pembedanya kalian dengan yang lainnya. Oke. Banyak juga tipsnya dan harus persiapannya berarti banyak banget sebelum lu masuk dunia Betul, kerja. karena ini sekarang itu kan yang aku bilang tadi ya, balik lagi ke apa ya, tantangan ya. Maksudnya aku pernah ngedata nih, misalkan di se-Indonesia itu ya, se-Indonesia itu yang kira-kira lulusan terkait perminyakan itu per tahunnya meluluskan 1.000 sampai 1.500. Wah, Itu 1.000 sampai 1.500. Habis itu sedangkan lowongan pekerjaan itu sekarang kalau kalian tahu ya kan, istilahnya yang buka perusahaan besar itu kan, misalkan nih di Indonesia ada Pertamina, habis itu ada Medco, ada Petronas, Premier Oil, Eni, habis itu sama yang sering buka ya, istilahnya aku bilang tuh sering buka, ya, sama BP lah, misalkan BP lah. Paling cuma 6 perusahaan aja. Jadi tiap tahun itu nggak mungkin dong mereka ngerekrut, 1.000. nggak mungkin itu. Iya, makanya. Mereka ngerekrut 60, Pertamina itu per tahun untuk BPS itu cuma ngerekrut sekitar 60 sampai 100 loh. Itu pun di Wow. semua sektor. Maksudnya bukan cuma oil and gas. Jadi yang technical mungkin cuma 10 sampai 20 kalau aku nggak salah ya. Ini yang aku research datanya beberapa itu. Nah, habis itu kalau perusahaan-perusahaan yang lain paling 2 sampai 5. Kalian bisa bayangin gimana persaingan kita untuk masuk ke oil and gas industry gitu. Nah, jadinya itu untuk yang sifatnya pegawai permanen ya. Tapi kalau untuk yang kontrak atau outsource itu lebih banyak lagi sih. Tapi tidak juga sebanyak sampai 100 200-an, nggak juga tahun itu. Iya, Pasti iya. akan persaingan itu makin tinggi, dan tiap tahun itu akan terus bertambah gitu loh persaingannya itu. Karena kan dia Iya, akan ada selalu lulusan baru, habis itu lulusan lama juga menunggu. Habis itu banyak yang juga misalkan kena layoff. Nah, itu kan sebagai oh iya, benar banget. saingan kita juga. Jadi tantangannya memang makin tinggi. Jadi, buat ini untuk raise awareness kalian sebagai lulusan perminyakan aja, kalau memang mau bertahan di oil and gas industry itu berat, dan memang harus persiapan lebih matang gitu. Bukan berarti nggak mungkin ya. Yap. Ya, di mana industri kita
udah susah masuk kerja dan Iya. harga minyaknya juga nggak menentu juga. Iya, betul. Tapi kalau harga minyak itu kebetulan sempat research juga ya aku, kalau misalkan harga minyak itu nanti bakalan di harga segini sih, maksudnya di harga 50 sampai 60 atau kalau misalkan itu udah tergolong standar, base case lah. Kalau misalkan ada kejadian tertentu itu bisa jadi naik ke 70 sampai 85 gitu. Dan kalau Oke. misalkan nanti tiba-tiba supply-nya terlalu banyak gitu dan tidak dikontrol oleh OPEC gitu ya, bisa jadi ke bawah 50 gitu. Oke. Jadi Oke. harus disiapin aja lah. Mungkin itu tadi kita sudah dengar mulai dari masalah di kedepannya industri petroleum ini kayak gimana, terus digitalisasi, dan terakhir gimana sih cara untuk meng-planning karir di petroleum industri ini. Ya mungkin kayak segitu aja Bang. Oke. Terima kasih. Oke. Salam buat semuanya ya. Semoga IP Fest-nya sukses. Meskipun di tengah kondisi pandemi gini harus virtual semuanya. Semoga tetap bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kalian sebagai panitia di awal. Aku sebagai former project manager ya cukup senang lah kalau kalian bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang harus memaksa kalian untuk online seperti ini. Oke, terima kasih banyak Bang. Mungkin mungkin kedepannya bisa kita ngobrol-ngobrol lebih banyak kayak gini, dan bakal siapa tahu bisa dibuat podcast lagi kayak gini ya. Boleh, Bang. Boleh. Kalau feel free aja untuk nanya, untuk kontak. Nanti kan kalau kosong pasti akan disiapin waktunya lah. Siap. Siap. Oke. Terima kasih untuk yang you. mendengarkan. Jangan lupa dengerin episode selanjutnya. Stay tune di sini. Terima kasih. Terima kasih. Salam semuanya.